Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Mi'rajuddin, CGP dari SMP Negeri 2 Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, angkatan ketiga. Kesempatan ini saya akan menyajikan hasil aksi nyata saya, yakni penguatan karakter peserta didik melalui penumbuhan minat berbudaya Lampung sebagai cerminan budaya positif di SMP Negeri 2 Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Berikut adalah cuplikannya. Yang melatar belakangi saya untuk melaksanakan aksi nyata penguatan karakter murid melalui penumbuhan minat berbudaya Lampung sebagai cerminan budaya positif di SMP Negeri 2 Seragi, Kabupaten Lampung Selatan adalah karena melihat secara umum murid di SMP Negeri 2 Seragi, Kabupaten Lampung Selatan merupakan suku pendatang atau bukanlah suku asli daripada suku Lampung, serta begitu kuatnya pengaruh budaya yang mereka bawa berdasarkan keturunannya, di keluarganya, di lingkungannya, yang tentunya mereka juga sama-sama berniat untuk melestarikan budaya masing-masing. Efek yang kurang baik sehingga menjadi suatu kebiasaan sampai dengan komunikasi di sekolah pun
tidak berjalan dengan baik ataupun kurangnya kesadaran warga sekolah, terutama murid-murid serta dewan guru untuk melestarikan berbahasa sesuai dengan bahasa di tempat kita tinggal, yaitu bahasa Lampung. Selain itu, tentunya persoalan tentang penggunaan bahasa dan aksara ini berpengaruh sangat besar terhadap budaya. Dalam hal ini budaya positif. Dari budaya Lampung itu sendiri, salah satunya seperti kesenian dan budaya-budaya yang lain, lagu sampai dengan tari. Dengan demikian, saya bermaksud atau bertujuan mengembangkan potensi-potensi budaya yang positif ini melalui yang bersifat lebih digemari dari untuk anak-anak murid kita. Salah satunya yaitu dengan lagu. Lagu-lagu Lampung ini sangat kaya, sangat beragam. Di antaranya yang banyak juga yang terkenal dan memang bermakna luhur daripada syair-syairnya. Di antaranya seperti Sang Mimi Wajurai, Cangget Agung, bahkan ada yang berupa Mars Lampung Selatan. Selanjutnya, tujuan daripada aksi nyata ini adalah menumbuhkan minat murid untuk berbudaya Lampung sebagai cerminan pelestarian budaya daerah Lampung. Sebagai tolok ukur, murid dapat mengetahui budaya Lampung melalui lagu daerah Lampung di sekolah. Kemudian murid dapat menyanyikan beberapa lagu Lampung. Dukungan yang dibutuhkan tentunya adalah kolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan organisasi orang tua siswa, bahkan dengan masyarakat. Berikut ini saya sajikan proses daripada aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jika berkenan, silakan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Rabun. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Coba yang kelahiran dari Lampung bisa angkat tangan. Yang kelahirannya di Lampung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 16 ya? 16 atau 15? 16. Berarti ada 4 yang di luar Lampung ya? Siapa? Ya, berapa? Ini ya? Lahir di mana? Kelahirannya di mana? Lahir di mana? Kedaung. Kedaung itu berarti di Lampung. Masih di Provinsi Lampung kan? Ya. Kabupatennya? Lampung Selatan. Yang lain tadi? Jakarta. Di Jakarta. Kemudian di sini sekarang? Serikato. Orang tuanya di sini. Sejak kapan di Lampung? Sejak kecil. Hanya lahir saja di sana berarti ya. Terus ada lagi tadi ya? Apa? Siapa ini? Indra ya? Lahir di mana Indra? Di Ngomong. Berarti masih Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatannya apa ini? Provinsi Lampung itu ada berapa kabupaten? Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung ini. Banyak. Bisa sebutkan salah satunya? Kalianda itu kabupatennya mana? Lampung Selatan. Berarti Lampung Selatan 1, kedua Lampung apa? Lampung Timur. Apa lagi? Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah. Ada lagi? Yang awalannya Lampung sepertinya sudah habis. Ada satu lagi, Lampung Barat sudah belum? Itu namanya pada Hapanes. Tapi ada yang awalannya tanpa ada
ada Kabupaten Lampung apa gitu, tapi tetap masih provinsi. Apa saja? Lampung Ada yang itu tahu kota? Wai kanan. Itu nama kabupaten. Kabupaten di provinsi Lampung. Kemudian tulang bawang. Ada lagi tulang bawang barat. Ada lagi pesisir barat, pesbar. Itu masih dalam lingkup pemerintahan provinsi Lampung, kabupaten-kabupatennya. Kemudian selain itu ada dua lagi, yaitu namanya bukan kabupaten tapi kota Madia. Apa yang pertama kota Madia? Di Lampung ini ada dua kota. Ada yang tahu? Belum tahu? Tapi Bapak yakin kalian sebetulnya sudah tahu, hanya belum paham saja bahwa itu kota Madia. Tahu Bandar Lampung? Itu namanya kota Madia. Kota Madia Bandar setara dengan hanya dia pemerintahannya kota. Karena sudah ramai juga, fasilitasnya lengkap, itu bisa disebut dengan kota Madia. Pusat pemerintahan juga. Ada satu lagi kota Madia selain kota Bandar Lampung adalah kota Metro. Metro itu kota, ya, sama dengan Bandar Lampung. Satu lagi betul tadi yang terbaru kabupaten. Kabupaten ada yang kurang, ada yang mengingatkan tadi. Siapa? Amri ya? Fahri. Kabupaten apa? Pesawaran. Kabupatennya terbaru, paling baru. Paling baru Pemekaran. Ini provinsi Lampung. Oke, ada yang tahu lagu-lagu Lampung? Ada yang tahu lagu Lampung? Pernah dengar lagu Lampung? Pernah ya? Salah satunya apa contoh yang pernah kalian dengar? Mars Lampung Selatan ya? Ada yang sudah pernah? Tahu hafal nggak tidak ininya? Tapi pernah dengar? Bagaimana yang bagaimana musiknya? Yang la gitu ya? Ya lebih kurang begitu. Contoh, ini salah satu yang bisa ditampilkan. Sekarang boleh disimak dulu. Apa judulnya? Mars Lampung. Ini lagu daerah Lampung Selatan yang sudah dikukuhkan. Jadi sebetulnya kalau kita warga masyarakat Lampung Selatan, kalian kan termasuk warga Lampung Selatan. Semestinya kalian tahu dan memahami makna daripada Mars Lampung. Kita bisa lihat, kita bisa nanti pahami juga isi daripada syairnya apa sih Mars Lampung Selatan. Kita lihat. Bahwa lebih kurang di Lampung Selatan ini beragam suku dan bangsa. Ya, contoh nih, ini sukunya apa? Jawa, Sunda, Jawa.
Banten, Sunda, Jawa, Sunda, Jawa, Sunda. Ya, ini saja di sini sudah beragam. Ya. Di sekolah kita saja sudah beragam. Ada yang Lampung, belum sukunya ya. Ada yang Palembang, ya. Ada yang Sumatera Utara atau Batak, ya. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang mungkin apa lagi? Banyak sukunya, tapi berada di wilayah Lampung Selatan dan aman dan damai ya di Lampung Selatan ini. Kita dapat merasakan sendiri bahwa misalkan pernah tidak terjadi, kamu orang Jawa jangan di Lampung pulang ke Jawa, pernah tidak terjadi pada kalian seperti itu? Ya. Karena memang di Lampung Selatan budayanya saling menerima. Tadi ada gotong royong. Kemudian hasil buminya sangat melimpah, sangat baik. Oke, mau nyanyi bersama kita? Ada teksnya ya, misalkan ya. Sambil berdiri ya, kita nyanyi ya. Berdiri dulu. Kita nyanyi dari awal. Dan ini nanti Bapak beri nanti downloadnya dikasih di kelas kalian lah ya. Nanti untuk dihafalkan supaya hafal. Kira-kira minggu depan atau 3 hari ke depan sudah hafal belum? Sudah ya, karena ada teksnya sebetulnya. Yuk berdiri dulu. Berdiri. Ini teksnya dan nadanya tentunya ya. Ya. Sebagai itu tentang Jawa Sumatera, masyarakatnya rukun dan damai, sehat berkeadilan dan sejahtera. Buatkan tekad semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demi Tuhanku selalu berbaktikan untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jaya Indonesia. Diulang lagi, liriknya diulang ya kan. Lampung Selatan saya gembira kemukakan, tempat kami menanti berbahagia. Beragam suku, adat dan budaya, kokohkan persatuan bangsa. Lampung Selatan bumi subur rakyat makmur, sebagai itu gerbang Jawa Sumatera, masyarakatnya rukun dan damai. Untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jaya Indonesia. Jaya Lampung Selatan, jaya Indonesia. Ya, terima kasih. Itu kembali. Tepuk tangan dong untuk 7D. Ya, tepuk tangan. Lebih kepada jika kita memaknai dari salir lagu itu, ya memang gambaran daripada Lampung Selatan itu sendiri. Di dalamnya termasuk tadi subur, makmur, adil dan seterusnya. Selain Mars Lampung Selatan, ada yang kalian pernah dengar atau kalian memang sukai gitu lagu dari daerah Lampung? Ada? Pernah dengar lagu ini? Sang Bumi Roajuhan?
Pernah ya? Pernah. Waktu kapan itu? Waktu SD, sudah lama sekali ya. Iya, kebetulan ini kita pembelajaran juga masih daring dan ini baru pertemuan tatap muka terbatas. Jadi masih terbatas. Ini kita ulas kembali ya. Sambung dua jurai. Ada yang sambil bernyanyi pakai mikrofon, boleh?
Selanjutnya ada lagu daerah. Pernah dengar nama lagu itu Cangget Agung? Lagunya seperti ini. Belum pernah dengar yang Cangget Agung? Iya. Iya itu. Pernah ya? Waktu kapan itu? Enggak, di rumah. Oh di rumah, sering putar ya? Ya bagus itu. Ya baik, itu adalah beberapa contoh lagu-lagu daerah. Karena kita tempat tinggal atau kita berada di Provinsi Lampung, terusus Lampung Selatan, maka minimal kita tahu apa sih budaya Lampung Selatan, gitu ya. Untuk melestarikan budaya Lampung Selatan ini, budaya Lampung umumnya, khususnya budaya Lampung Selatan, kalau bukan kita siapa lagi? Mau orang Banten di sana, mau orang Jakarta, ya, mau orang Bali di Provinsi Bali sana, mungkin ada, tapi kan tidak semua seperti itu, hanya satu dua. Kalau bukan kita yang orang Lampung, siapa lagi? Gitu. Ya salah satunya bagaimana sih bentuknya? Ya bentuk penghargaan kita. Salah satu cara untuk melestarikannya ya kita jangan sampai punah dong lagu ini, gitu ya. Kalau lagu ini sudah tidak ada yang hafal, punah tidak? Punah kan? Itu kepunahan budaya ya, salah satunya. Supaya tidak punah, bagaimana caranya? Untuk lagu ini salah satunya supaya tidak punah, bagaimana caranya? Dihafalkan ya, dihafalkan, dinyanyikan, terlebih lagi nilai-nilai yang ada pada lagu tersebut kita aplikasikan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam lagu-lagu tersebut adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik yang ada atau tertanam pada orang-orang Lampung. Gitu. Kira-kira kalau minggu depan Bapak minta kalian menyanyikan lagu Lampung, bisa nggak ya? Bisa ya? Boleh, lagu-lagu apa saja yang menurut kalian memang lebih kalian sukai gitu ya. Tapi kalian sukai itu, saya favorit banget dengan lagu misalkan Mas Lampung Selatan, boleh. Atau dengan tadi yang lagu dari itu tadi yang nyanyi kalau tidak salah Bupati Lampung Tengah dulu itu, kalau tidak salah dia menjawab. Boleh, yang penting salah satu lagu Lampung dulu, bisa ya minggu depan ya, Bapak minta untuk tampil ya, tampil bersama gak apa-apa. Yang kedua ini Sang Bumi Luar Jurai. Itu memang agak, ini ada liriknya juga ini. Kalau kalian boleh lihat di YouTube juga banyak pilihannya, ya. Di media lain juga boleh. Bisa ya minggu depan kita coba bersama deh satu kelas, nanti nggak apa-apa nyanyi bareng gitu ya. Saya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang budaya Lampung? Kalau kalian lihat nanti sambil dilihat ya, liriknya itu apa sih gitu lagunya. Misalkan ini Sang Bumi Luar Jurai, liriknya kan Jarum ujung danau Ranau, itu dari di ujung danau Ranau, tahu
Ada yang tahu Danau Ranau? Ada ya. Di mana Danau Ranau? Danau Ranau itu posisinya tepatnya di mana? Masih di Lampung tidak? Iya, posisinya ini sebetulnya hampir berbatasan dengan provinsi lain. Kalau sekarang di Kabupaten Lampung Barat masih Pak ya, di Lampung Barat posisi tepatnya danau ini. Kemudian Teliu Midway kanan sampai pantai Laut Jauh. Kemudian pesisir di Pepadun. Jadi saya di Lampung. Itu apa sih artinya gitu? Nanti kalian tahu apa sih makna daripada lirik ini. Nah, dari sekilas ini kira-kira liriknya bagaimana tuh? Arahnya kepada hal-hal yang baik. Tentu ke hal-hal yang baik. Budaya yang bagaimana? Termasuk budaya positif atau budaya negatif? Termasuk pada budaya positif, menanamkan, mengajak dengan cara menyanyikan atau dengan cara dengan metode lagu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Ada lagi yang bertanyakan? Misalkan tadi tanya lagu yang ini, oh boleh, apa-apa. Nanti atau mau serempak nih satu kelas menghafal ini semua, biar besok satu kelas nyanyinya ini, ya. Oke. Ya. Mars Lampung Selatan dan Sang Bumi Ruajura ya. Mars Lampung Selatan dan Sang Bumi Ruajura. Mars Lampung Selatan itu ya tadi ya, ini sedikit ya ininya, liriknya juga sedikit dan sangat bermakna sekali. Dalam maknanya terkait dengan budaya positif yang ingin ditampilkan atau memang yang sudah ada pada masyarakat Lampung. Baik, sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk 7E. Untuk selanjutnya kalian Bapak persilakan ke pembelajaran berikutnya dengan Pak Yudi ya. Bapak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun sehat. Jadi kabarnya baik ya. Dan hadir semua. Ini absen nomor. Agnes Aldi Putra Aldi Argana Au Elsea jalan di pada seterusnya. Kalian Bapak mau tanya nih, dari 6 sampai 16 ya? Dari 16 orang ini ada yang lahirnya tidak di Lampung, yang di luar Lampung ada kelahirannya di luar Lampung. Angkat tangan kalau ada. Di mana kamu? Oh, bukan di luar negeri. Di Lampung semua ya? Ya. Di Lampung Selatan? Ya. Ada yang di luar Lampung Selatan? Ya. Berarti dari lahir sampai dengan saat ini kalian di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan ini sudah tahu tentunya ya, Lampung Selatan itu wilayahnya sebelah mana kalau tahu kan? Tahu tidak? Tidak tahu. Jadi Beta belum tahu posisi Lampung Selatan itu di mana. Di sebelah utara kah atau di sebelah barat kah? Timur? Selatan gitu. Selatan ya? Selatan Indonesia. Jadi salah satunya garis pantai kita yang cukup panjang. Garis pantai kita mulai dari Bakauheni sampai dengan masih lebih nggak? Kalian lihat di sini. Ke sana masih Lampung Selatan bukan? Terus ke sana lagi ujungnya di mana tuh Lampung Selatan? Lampung Selatan, tepi pantainya. Lampung Selatan yang ada pantainya sampai mana? Bandar Lampung ya, berbatasan dengan Bandar Lampung. Kecamatan Ketibung gitu namanya, Kecamatan Ketibung. Jadi sangat lumayan panjang tepi pantai. Kemudian
Apa sih aset di Lampung Selatan? Aset itu kekayaan yang ada di Lampung Selatan. Lada, kopi, pisang, cengkeh ya. Terus apa lagi? Itu dari sisi pertanian. Sisi lainnya, segi lainnya misalkan apa ya? Perikanan, kain tapis. Apalagi sumber daya alam itu ya, sumber daya alam. Kemudian aset lain yang berbentuk misalkan bangunan atau tempat sigel ya, menara sih. Tahu semua menara sigel? Tahu. Pernah ke sana? Ada yang pernah? Ada. Rata-rata yang agak tinggi lah pernah ke sana ya. Walaupun kadang mungkin belum tahu orang tuanya kalian pernah sampai sana gitu ya? Iya. Oh gitu. Ya, itu perlu diperbaiki. Ya, harus mengetahui orang tua. Takutnya ada apa-apa. Selain menara Siger, yang dekat menara Siger apa tuh? Pelabuhan. Bakauheni, pelabuhan penyeberangan kapal. Tidak semua provinsi punya. Di Indonesia ini yang besar, termasuk salah satunya di Lampung, di Kabupaten Lampung. Kabupaten kita berarti. Hanya kecamatannya saja di seberang kecamatan kita. Nama kecamatan kita tahu? Apa? Ada berapa kecamatan di Lampung Selatan? Ada berapa? 28? 17? Ada lagi? Kita hitung kalau gitu, mulai dari sana. Biar enak diurutkan dari sana misalnya. Dari pelabuhan itu apa nama? Kecamatan ini? Bakau. Terus ke sini lagi? Ketapang. Terus ke sini lagi? Seragi. Terus ke sini lagi? Palas. Agak ke sana dikit biar nggak kelewat. Setelah Bakau ke sini yang ada gunungnya. Kecamatan Penang. Terus yang ada gunungnya lagi. Sebelum kalian gunung apa namanya? Itu nama kecamatan juga. Kecamatan Raja. Terus baru kalian. Terus Sidomulyo. Terus Patok itu apa nama? Patok itu nama desa. Kecamatannya apa? Sidomulyo sudah Candi. Bukan. Beda lagi nih. Lanjut ke sana lagi. Setelah Wai Panji, barusan yang bawa Candi Puro. Udah berapa? 10 ya. Lanjut ke sana lagi. Harus tahu lah, masa Lampung Selatan sendiri nggak tahu. Wai kanan nama kah? Nama apa Wai kanan? Wesu kan? Waisulan. Terus Katimu. Kemudian kesana lagi apa lagi? Tanjung Bintang. Kesana lagi Tanjung Sari. Pernah dengar Tanjung Sari? Sekarang dengar. Tanjung Sari. Jati Agung ya, pernah dengar ya? Kecamatan Jati Agung. Kemudian kecamatan kesana lagi apa? Nata. Ada satu lagi kelewat sebelum Tanjung Bintang, yaitu Merbau Mata. Kecamatan Merbau Mata. Jadi semuanya ada 17 kecamatan di Lampung Selatan. Jangan sampai tidak tahu. Ini Lampung Selatan, katanya orang Lampung Selatan. Lahir di sini Lampung Selatan. Tahunya Bakti Rata Sukapura Sukagena aja. Nanti begitu kalian main keluar, dari mana deh? Dari Blangah. Emang semua orang tahu Blangah itu di mana? Blangah itu di mana? Di Bakti Rasa loh. Bakti Rasa orang tahu sih Bakti Rasa.
Kecamatan Seragi. Oh iya, pernah dengar. Mungkin baru ada orang itu punya gambaran disebut Seragi kan, nama kecamatan di luar. Seragi itu di daerah di kabupaten mana? Lampung Selatan. Oh iya, Lampung Selatan mungkin orang sudah banyak tahu. Silakan. Oke, lanjut. Untuk Lampung Selatan tadi, Bakauheni sudah pelabuhan. Ada aset lain seperti Bakauheni penyeberangan itu, salah satunya aset daerah apa? Ada satu lagi yang besar apa? Skalanya skala internasional loh. Bukan, tempat seperti Bakauheni seperti pelabuhan begitu. Merak kan di kabupaten lain. Yang ada di Lampung Selatan, aset museum itu di Badak. Ada apa itu? Tempat fasilitas yang sama, hampir sama dengan pelabuhan. Fungsinya juga hampir sama, sejenis gitu maksudnya. Kalian tahu apa? Tol infrastruktur ya. Boleh, ada itu infrastruktur, kita punya infrastruktur di Lampung Selatan. Tapi ini aset yang berbentuk fasilitas jasa. Skalanya internasional. Loh, kalian belum tahu kan? Padahal skalanya internasional, dunia. Gitu loh. Apa itu? Bandar udara. Atau sering disebut bandara. Bandara apa? Raden Intan atau Raden Intan yang berada di Branti. Branti itu di mana kecamatannya? Natal. Sudah pernah ke Natal? Belum. Nah, besok main di sana. Sama orang tuanya ikut ke bandara. Itu skalanya internasional loh. Itu milik kita, punya daerah Lampung Selatan. Kemudian kalau dari budaya nih, budaya Lampung Selatan yang kalian tahu apa sih? Tarian apa saja? Apalagi? Tarinya tari apa aja? Tari sembah atau tari apa namanya? Kalau bahasa Lampung ini? Tari sembah. Tari sembah itu peruntukannya apa? Untuk menyambut tamu dalam hal ini orang-orang besar kedudukannya, jabatannya, bukan besar seperti badan bapak, bukan termasuk. Nah, kemudian selain tari apa lagi? Musik atau lagu ya. Yang kalian tahu lagu-lagu Lampung apa saja? Sayumi, Dua Juran, Seminu, Tano Lado atau Lampung? Tano Lado. Terus apa lagi? Canggang Agung. Apa lagi? Apalagi tadi itu saya bumi Dua Juran. Itu yang enak ini. Salah satu contoh lagu Lampung. Kita buka. Pernah dengar nama lagunya itu Mars Lampung Selatan? Ya, kemarin untuk di kelas ya? Ya. Kira-kira kalau dilihat sepintas kemarin, dari liriknya itu mengandung makna apa saja kira-kira? Meyakini apa lagi? Kekayaan alamnya, apa lagi? Kebudayaannya, apa lagi? Kesejahteraannya, apa lagi? Dari lagunya kemarin, dari liriknya, termasuk pada budi pekertinya tidak? Yang sopan santun ya. Selatan saya mengira
adat dan budaya, kokohkan persatuan bangsa. Lampung Selatan rakyat makmur, sebagai pintu gerbang Jawa Sumatera, masyarakatnya rukun dan damai. Tekad semangat membangun perubahan menuju kemajuan. Demimu Lampung Selatan ku baktikan, untukmu Indonesia ku tercinta. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Jaya Lampung Selatan, jayalah Indonesia. Pembacaan doa. Kenal dari Ibu? Adanya Ramadika. Kenal dari Ibu? Apa itu dari Ibu? Cuma beda spesial Tio Mak. Ada yang bisa jawab dari itu apa? Japur. Nggak Kalau bisa. jawaban dari tadi itu Yapur. Tadi pun dari Yapur itu apa sih? Ada yang bisa jawab atau lupa? Ya. Ternyata pengaruh daring ini banyak melupakan sesuatu hal ya. Mulai dari yang biasa kita disiplin, waktu, berpakaian, bahkan bicara kita agak sedikit luntur sepertinya. Dah sini. Ya, dalam hal ini Bapak hanya mengingatkan bahwa kita orang Lampung dan orang Lampung Selatan khususnya, tentunya kita tahu dong, kenal dong dengan Lampung Selatan itu. Ya, tempat kita tinggal ya. Salah satunya salam khas Lampung tadi yang sudah diucapkan. Salamnya Sabipun. Dijawab dengan mana suaranya? Dijawab dengan terima kasih sudah dijawab. Itu merupakan salah satu budaya ya, budaya yang positif di Lampung Selatan. Ya kita gunakan untuk di Lampung Selatan. Selain itu, boleh tidak menyapa dengan yang sapaan yang lain? Boleh. Tapi lebih baik memang ya sambil diberdayakan lagi budaya lokalnya, budaya kita. Ya. Untuk kelas 9C bisa ke depan sini 9C. Sekarang, nah untuk yang ini berapa ya? Semuanya berapa ya? Kalian sudah berapa lama di Lampung Selatan? Dari kecil, ada bahkan dari lahir ya, lahir di Lampung Selatan. Berapa banyak tuh kira-kira lagu Lampung yang kalian ketahui? Berapa banyak perbendaharaan lagunya untuk lagu daerah Lampung? 10? 20? 30? Atau 40? Hanya kebetulan sekarang sedang lupa gitu ya? Oh gitu ya. Karena memang pandemi ini rupanya banyak melupakan segala hal. Mana kelas 9C? Ya, kemarin sebentar. Kalau gitu kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi sebentar. Seluruh peserta didik, kalau seluruh murid boleh mengikuti di depan kelasnya. Di depan kelas kali. Seluruh murid, siswa, silakan berada di depan kelasnya. Kita nyanyi bersama. Ayo kelas 9C, sini bernyanyi bersama. Bukan hanya satu kelas saja, bernyanyi bersama. Suruh situ aja. Kelas 9C kemarin sudah sepakat. Ada lagu yang favorit menurut mereka, itu salah satunya lagu Sang Bumi Ruwa Jura.
Mau di situ? Boleh, Bapak yang mendekat ke situ berarti. Sudah di sini ya. Baik, kita mulai ya. Sini. Nyanyi. Ya, baik, kita bernyanyi. Kita mulai ya. Lagu daerah Lampung yang sangat terkenal. Boleh mengikuti dulu lah sambil didengar, diikuti kalau memang sudah hafal ya. Tuh yang diapalin kemarin. Lagu. Nyanyi bersama.
kasih. Itu lagu Lampung ya. Lagu khas Lampung. Ada yang... Kenapa belum terlalu hafal? Atau lupa? Ya, ke depan kita buka lagi lagu-lagu daerah Lampung itu apa saja gitu ya, biar kita lebih cinta terhadap budaya kita. Budaya positif itu banyak. Salah satunya dia melestarikan budaya lokal nasional. Kemudian salam sapa. Kalian ini kan di sekolah ini bukan sebentar ya, minimal 3 tahun lah, kecuali kalian menambah, nggak apa-apa, lebih dari 3 tahun. Kalaupun minimalnya 3 tahun itu kan tidak sebentar, artinya komunikasi, sosialisasi berjalan di sekolahan. Kalian kenal tidak dengan kanan kiri kalian? Tahu tidak itu siapa? Tahu ya? Tahu ya? Mudah-mudahan tahu. Karena ini memang awal belajar kita tatap muka. Kalau yang di belakang depan itu tahu ya? Satu baris ke belakang itu tahu semua ya? Ya. Jadi untuk meningkatkan budaya positif, salah satunya dengan salam sapa dan seterusnya, saling kenal. Jadi meminimalisir. Itu pada nulis namanya, Bu. Pada nulis namanya. Meminimalisir hal-hal yang tidak terjadi. Belum Kalau ditulis. kita sudah kenal misalkan Andri sudah kenal dengan Andre. Oh, Andre itu misalkan dia tidak terlalu suka dengan misalkan yang namanya ulat. Berarti kan si Andri dan Saya Bu, teman-temannya Jenny. bisa mencegah ketika bermain atau ketika ada ulat di samping Andre bisa diberi tahu sebelumnya atau itu Lupa, Papa uang tadi teh mau beli, mamanya nggak ada pas di rumah temennya. itu untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Itu contoh kecil. Jenny Karun. Mungkin itu yang bisa 8G. Bapak sampaikan. 8G. Ada yang lain dari Bu Ayu? Pak Sindi? Terima kasih sudah bisa mendengarkan instruksi, kemudian untuk dilaksanakan ya. Bisa ya? Bisa? Iya. Bisa lebih baik ya ke depan? Iya. Amin. Mudah-mudahan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Dengan siapa? Ada Fabian. Putri Manda Fabian. Kelas 9? 9B. 9B. Baik. Kamu sudah kelas 9 ini berarti tatap muka baru berapa bulan ya? 2 apa 3? 2 atau 3 bulan ya, baru bisa tatap muka terbatas. Kemudian kamu tahu Bapak Tahu. sejak kapan bisa ketemu atau belajar bersama Bapak? Sejak daring ini. Daring. Jadi kalau bertemu tatap muka sudah berapa kali? Sudah 3 kali. 3 kali ini ya, 3 kali dengan ini ya. Kalaupun tentang pembelajaran yang kamu rasakan bagaimana? Kalau tentang pembelajaran, kalau saat daring ini sulit untuk dimengerti. Terus kurang paham materi juga. Soalnya kalau misalkan daring gini susah. Sulit dimengertinya di tentang apa nih? Tentang pembelajaran, tentang materinya atau tentang caranya atau aplikasinya misalkan? Tidak dijelaskan kalau misalkan tidak ada yang menjelaskan kalau daring. Tapi kalau tatap muka kan enak, ada yang jelasin. Jadi kalau daring tahu-tahu ada tugas gitu ya. Tugas terus langsung ngerjain, lihat di buku aja. Jadi harus cari sendiri gitu ya. Tapi kalau daring, kalau tatap muka kan bisa dijelasin sama gurunya dulu. Jadi enak daring atau luring? Luring ya. Luring itu luar jaringan. Kalau daring kan dalam jaringan atau online. Kalau luring itu offline atau tatap muka. Iya. Iya.
Lampung, budaya yang positif tentang budaya Lampung ini apa saja yang kamu tahu? Dari tariannya, budaya keragamannya, pakaiannya, sama ada Untuk lagu-lagu Lampung, ada yang kamu ketahui? ada Apa di antaranya? Sang Bumi Lajura. Terus satu lagi judulnya apa judulnya? Ya, artinya kita hidup di Lampung Selatan, kemudian berbaur dengan warga Lampung Selatan walaupun bukan suku asli Lampung ya. Tapi kita semestinya memang menghargai dan melestarikan budaya itu sendiri. Untuk ke depan kita kembali belajar bersama untuk melestarikan budaya itu. Untuk pembelajaran secara umum yang Bapak sampaikan cukup bagaimana yang kamu rasakan, menyenangkankah atau membosankankah atau bagaimana? Menyenangkan ya. lumayan masuk cerdas. Jadi seperti metode yang hari ini dilaksanakan membuat pertanyaan secara berkelompok ya. Itu di situ kan ada akhirnya apa yang terjadi? Pertanyaan. Saat membuat pertanyaan tersebut, proses apa yang terjadi? Berkelompok ya? Belajar ya? Udah belajar ya di situ ya? Jadi ketika kamu membedah, mau cari pertanyaan, membuat pertanyaan, otomatis kamu harus baca dulu kan materi. Mau tidak mau harus baca. Gitu. Jadi sedikit banyak pasti akan terserap ya, lebih dipahami. Ya baik, terima kasih. Siapa? Ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi menjadi manusia yang sukses. Terima kasih. Siapa tadi ya? Namanya siapa? Nyoto Prayitno. Selama pembelajaran tatap muka terbatas nih, sudah berapa kali bertemu dengan Bapak belajar? 2 kali ini ya? Baru 2 kali, karena artinya masih yang kamu katakan kira-kira perlu waktu lebih tidak untuk belajar dengan Bapak? Kamu merasa gimana? Dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin 1 kali pembelajaran, apa yang kamu rasakan? Senang. Untuk berikutnya selanjutnya dalam pembelajaran ini, apakah kira-kira nih kalau Bapak bawa ke hal atau pembelajaran yang mengarah kepada IT, tahu IT? Ilmu dan teknologi, seperti penggunaan komputer dan lain-lain, kira-kira memungkinkan kan tidak? Berminat tidak untuk belajar seperti itu? Salah satunya nanti ada program Bapak yaitu membuat akun Canva. Canva itu adalah suatu aplikasi tentang editing. Jadi akunnya berdasarkan akun yang sudah kalian punya. Sudah punya akun Google? Sudah. Passwordnya apa? Nanti juga akan sekaligus diberikan cara untuk membuat akun Google yang Google privat. Kembali ke pembelajaran. Selama pembelajaran, terutama pembelajaran dengan Bapak, ada kira-kira masukan untuk Bapak atau Bapak ini misalkan kurang begini atau Bapak ini terlalu begini, ada? Tidak ada. Sudah cukup berarti gitu ya. Sesuai dengan harapan kamu nggak pembelajaran itu? Bisa diterima pembelajaran itu? Baik untuk budaya Lampung yang kamu tahu apa? Tari. Siga pungutan gitu ya. Siga pungutan itu tari yang biasanya disebut tari sembah. Tari sembah itu peruntukannya untuk apa, Bu? Untuk upacara adat, menyambut tamu. Selain tari apa lagi? Lagu Lampung ya, misalnya. Contohnya apa lagu Lampung yang kamu tahu? Sang Bumi Lajura. Canggut Agung ya. Itu. Waktu di SD sudah diajarkan belum lagu Lampung gitu. Tapi aksara Lampung tahu ya? Kagang apa mata itu tahu ya? Dan bisa ya untuk aksara Lampung bisa. Untuk ke depan bagaimana kira-kira
koleksi pengetahuan tentang budaya Lampung, tentang budaya-budaya positif. Salah satu contoh dalam lagu tadi, bukan hanya Sang Bumi Rajurai atau si tadi Selamat Lagu saja, karena banyak lagu-lagu yang ke depan kita akan pelajari itu sambil merefleksikan pembelajaran. Jadi harapannya kita belajar bersama tuh, ya, budaya-budaya yang positif tentang budaya lokal kita, budaya Lampung. Karena dalam hal-hal positif seperti Sang Bumi Rajurai apa dalam syair itu yang ada hal-hal positif yang kami ketahui. Dari liriknya kan bisa tuh tahu apa nggak, masih apa nggak sekarang? Lupa. Oke, baik, kalau begitu ke depan kita akan pelajari lagi ya tentang budaya Lampung. Kita sisipkan dalam pembelajaran. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Atau orang Lampung Selatan, mestinya kita yang melestarikan. Ya. Secara umum, kalau kamu menilai, bukan melihat pembelajaran yang Bapak lakukan dengan guru lain, sama atau beda? Beda. Jadi kalau pembelajaran yang kita lakukan selama ini dengan guru lain, konsepnya berbeda gitu. Lebih jelas atau lebih bermakna atau bagaimana? Nilai positifnya tidak kira-kira. Baik, mungkin itu saja, kita nanti belajar lebih lanjut lagi bersama dengan teman-temanmu. Terima kasih Nyoto, ya, kelas 9E, semoga ke depan menjadi orang sukses ya. Terus belajar, ya, prosesnya jangan lupa dalam proses. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan tokoh pendidikan kita, yaitu KHI Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau, ini dalam proses sebetulnya, proses berkenalan dengan beliau, tapi melalui karyanya. Saya mau tanya dulu sebelum ke Pak Agus karena ada korelasinya. Menurut Bapak Ibu mengajar selama ini mengasumsikan murid atau peserta didik tampilan seperti ini kertas kosong, atau ada daftar menu istilahnya di sini, sudah ada tulisan kertas kosong, atau sudah ada isi dari kertas tersebut? Kita asumsikan murid kita kertas yang sudah diisi. Ada sebagian kertas yang masih kosong. Jadi begini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengutarakan bahwa murid-murid itu diibaratkan sebagai persemaian benih-benih. Benih itu kodratnya apa sih? Tumbuh. Dia jadi apa? Tumbuh jadi apa? Tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita tanam padi, kita semai padi, maka tumbuh padi. Mungkin nggak kira-kira tumbuhnya jagung? Sudah apa rumput tadi itu kan bukan dari benih itu. Itu bagian daripada gulma kan, pengganggunya. Petani salah satunya mengantisipasi supaya gulma-gulma tadi itu tidak tumbuh di samping-samping padi, supaya tidak mengganggu pertumbuhan padi. Nah itu di pengibaratan analogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satunya itu bahwa murid kita itu sebetulnya punya potensi sudah. Jangan dianggap mereka itu belum bisa apa-apa atau belum punya modal apa-apa. Tugas kita, menurut Ki Hajar Dewantara ya, tugas kita bukan membentuk murid. Bapak Ibu, kalau lihat di sebelah kan pasti dilihat, oh si A, dia kok bagus larinya kalau kita kejar misalkan.
Ini kira-kira yang terjadi di kelas kita seperti ini nggak Bu, Bapak, Pak? Ketika kita minta kemukakan pendapat, anak-anak kira-kira diam atau bagaimana? Kira-kira terjadi seperti ini atau tidak? Ya lebih kurang mungkin kalau di kelas saya banyak yang seperti ini gitu kalau di kelas saya, tapi kalau di kelas Bapak Ibu ya mungkin tidak, pasti aktif muridnya. Nah kita dorong kalau terjadi seperti ini ya dorong muridnya untuk aktif lagi. Jangan dibiasakan yang sudah terbiasa yang kurang baik. Seperti kita sebagai leader, kita sebagai guru, anak harus ikut ketentuan kita. Ngajar, kita sampaikan materi yang perlu, menurut kita perlu sampaikan, kita sampaikan, selesai, sudah selesai. Ketika ditanya, Pak, dalam item yang kedua itu kan sudah diatur dalam kurikulumnya Pak, jamnya berapa? iya, kalau dalam pembelajaran Pak, iya. Kita nggak usah menentukan waktu menentukan selesai materi itu kan, itu sudah ada ketentuan. Iya, betul. Kalau dalam pembelajaran di kelas betul Pak, begitu. Ini kalau ini kan di sini maksudnya. Nah kalau di kelas itu bisa disesuaikan, mungkin disiplin waktu. Ya, salah satunya mungkin tepat waktu masuk gitu ya. Tepat waktu masuk, disiplin waktu, atau keluarnya. Kan masih banyak. Kalau di beberapa itu saya lihat masuknya telat, keluarnya duluan gitu ya, sebelum jam selesai. Kira-kira begitu. Nah ini untuk di sini 11.50 sepakat? 45. Mau dikurangi lagi 45. Kita tanya ke pemateri Pak Eri dan Pak Agus, kira-kira 30 menit masing-masing berbagi waktu cukup untuk materinya? 15 menit cukup. Oh cukup. Pak Agus cukup? Cukup kira-kira? Oke, bagaimana 45 atau 50 menit? 50 ya, 11.50 itu kita sepakati. Selanjutnya kesepakatan ketiga. Ya, disiplin waktu lah ya. Kemudian ada lagi kira-kira? Disiplin peserta. Jangan sampai ngurang Pak ya. Ada tadi 25 pagi, setengah siang sudah tinggal 20.